bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa kembali hari ini di dalam Rise Up. Dan hari ini kita mau merenungkan sebuah ayat dari firman Tuhan dari dalam Hakim-Hakim 17. Sebelumnya saya mau mengupas sedikit tentang kisah yang ditulis di dalam Hakim-Hakim 17 ini. Bercerita tentang seorang di pegunungan Efraim namanya Milka. Nah, dia ini mencuri uang ibunya. Ketika dia mengembalikannya, ibunya justru katakan gak apa-apa, dipakai aja untuk bikin patung berhala. Lalu kemudian di akhir cerita Milka bertemu dengan seorang Lewi dan menjadikannya imam. Semuanya dilakukan tanpa menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa bisa demikian? Kekacauan, tidak ada aturan, tidak ada hal-hal yang
dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan, apa yang sedang terjadi ketika itu? Kita baca kuncinya di dalam ayat yang ke-6 dari Hakim-Hakim 17. Dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hari ini kita melihat bahwa dengan tidak ada raja, yang terjadi adalah semua orang berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat pentingnya tentang seorang pemimpin itu perlu ada, dan kepemimpinan, sistem kepemimpinan itu juga harus berjalan dengan baik. Ketika kita melihat ayat ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nanti baca pasal ini, kita melihat ketika tidak ada raja, apa yang terjadi? Tidak ada aturan, tidak ada sanksi, semuanya bebas, menjadi liar. Semua bertindak sesukanya. Bahayanya apa? Menjadi kacau, chaos, dan kesesatan mudah terjadi. Seperti yang kita baca di pasal ini. Oleh sebab itu, hari ini kita mau menyadari betapa pentingnya kita menghargai keberadaan seorang pemimpin. Betapa pentingnya kita hidup di bawah kepemimpinan yang sehat. Jangan pernah abaikan pemimpin. Kalau saudara dan saya saat ini memiliki pemimpin, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam negara, di dalam gereja, mari kita syukuri kita punya pemimpin. Dan kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita bisa menjadi pemimpin yang baik, yang dapat memiliki sistem kepemimpinan yang sehat, sehingga membawa kita kepada hal-hal yang baik. Terakhir yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang menjadi pemimpin di dalam hidupmu? Siapa yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah ego kita? Kita berbuat semaunya, tidak ada aturan? Ataukah Tuhan yang kita tempatkan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, sebagai raja di dalam kehidupan kita? Apakah kebenaran firman-Nya yang kita biarkan untuk memenuhi hati dan hidup kita, memerintah hidup kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran, hidup mengikuti aturan, mengikuti kehendak daripada Tuhan itu sendiri? Mari hari ini kita mau ambil komitmen Tuhan. Jadilah raja dalam hidupku, jadilah pemimpin dalam hidupku, dan biar semua firman-Mu ini, kebenaran-Mu ini yang menuntun hidupku setiap hari, sehingga aku tidak hidup di dalam kesesatan, sehingga aku tidak hidup liar, tidak hidup seenaknya, tidak hidup mengikuti dagingku, tapi aku hidup menuruti firman. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita, sehingga segenap kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh membaca firman-Mu dari Hakim-Hakim 17. Terima kasih kami boleh belajar betapa pentingnya pemimpin ada di dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya kepemimpinan yang sehat itu yang memerintah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau berkata, Tuhan, biar Engkau yang menjadi pemimpin hidup kami. Biar firman-Mu yang menuntun kami. Biar kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam sungguh di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami tidak kacau hidupnya, kami tidak cenderung kepada kesesatan, tapi kami boleh hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Raja, Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Biar sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, berjalanlah bersama dengan kami setiap hari, pimpin kami kepada kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hakim-Hakim 17. Patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu, yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan.
Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang, uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya, lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak, yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki, yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku, bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku."